Bab 3. Memperkukuh persatuan dan kesatuan NKRI. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan berasal dari kata satu yang artinya tidak terpecah belah atau utuh. Jadi arti persatuan yaitu bersalunya bermacam-macam aneka ragam kebudayaan menjadi satu yang utuh dan serasi. Indonesia dalam arti luas yaitu seluruh rakyat yang merasa satu nasib dan sepenanggungan yang tinggal di wilayah ini. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang tinggal di wilayah negara Indonesia. Didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam negara yang merdeka dan berdaulat. Makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terdapat 3 makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu 1. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. 2. Menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. 3. Menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Konsep kesatuan yang dianut Indonesia. 1. Aspek almiah, konsep kewilayahan. 2. Aspek sosial, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. 3. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, baik ke dalam internal maupun mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Fungsi umum wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan ketindakan penyelenggaraan negara baik tingkat pusat maupun daerah, berbangsa dan bernegara. Fungsi khusus wawasan Nusantara. 1. Sebagai konsep ketahanan nasionalisme. 2. Sebagai wawasan pembangunan. 3. Wawasan pertahanan dan keamanan. 4. Wawasan kewilayahan. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. B. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. C. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. D. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. E. Memiliki tata krama. Sejak dahulu, bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan dan kesopanannya, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. F. Letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di posisi silang dunia, sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. G. Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi, misalnya pantai-pantai di Bali seperti Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan sebagainya. H. Salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur yang tidak sedikit menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Selain Candi Borobudur, Indonesia pun mempunyai keajaiban dunia lainnya, yaitu Pulau Komodo. I. Wilayahnya sangat luas, yaitu 5.193.250 km persegi, yang meliputi daratan seluas 2.027.087 km persegi dan lautan seluas 3.166.163 km persegi. J. Tanah yang amat subur dan kaya akan sumber daya alam. Substansi yang ada dalam persatuan dan kesatuan.
integrasi nasional, proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sehingga menghasilkan keselesian dalam kehidupan masyarakat. Nasionalisme, paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Patriotisme, merupakan salah satu unsur nasionalisme. Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan bangsa dan negara. Konsep kesatuan bangsa dalam aspek wilayah. Negara Indonesia memiliki karakteristik berikut. 1. Negara kepulauan yang wilayah lautannya ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. 2. Manunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. 3. Laut dan perairan merupakan wilayah pokok. 4. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. A. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. C. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. D. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. E. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas, aktif, serta diabadikan untuk kepentingan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang memiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. Kemudian perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Berkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara.
bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong: 1. Rasa nasionalisme. 2. Rasa toleransi yang tinggi. 3. Kesadaran dalam hidup bermasyarakat sehingga timbul keinginan dari dalam hati untuk selalu membantu sesama, mengikuti kegiatan sosial dan lain-lain. 4. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara seperti jasa pahlawan yang telah melawan para penjajah. 5. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh penderitaan semasa penjajahan. 6. Penggunaan bahasa Indonesia. Faktor penghambat: 1. Rasa egois tinggi terhadap kebenaran ras, suku, agama, dan budaya sendiri. 2. Rasa iri dengki juga menjadi salah satu faktor penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia. 3. Kurang adanya rasa toleransi beragama, berbudaya, ataupun berpendapat. 4. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang memiliki sifat heterogen. 5. Kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia terhadap segala ancaman dan gangguan yang muncul dari luar. 6. Adanya sikap ketidakpuasan terhadap segala ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga ketuhanan NKRI, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu, padu, dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Menampilkan sikap rukun mulai perilaku saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain, menampilkan sikap dan perilaku saling berbagi dengan teman, menghargai dan menghormati pendapat teman, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, menghormati guru dan sebagainya.